Kita semua pakai smartphone hari ini. Kamera di saku, komputer mini, hiburan nonstop. Semua dalam satu genggaman. Tapi sebelum iPhone menjadi raja smartphone, siapa yang sebenarnya memulai semuanya? Dan kenapa justru mereka mengalami kegagalan? Karena fakta mengejutkannya adalah ada satu pionir yang meluncurkan smartphone 10 tahun sebelum iPhone tercipta. Canggih, visioner. Tetapi ternyata dunia belum siap menerimanya. Pada tahun 1994, saat orang masih memakai pager, yang bunyinya udah kayak suara mesin printer rusak. IBM bareng Bell South ngenalin sesuatu yang gila pada zamannya. Simon Personal Communicator. Simon bukan sekadar HP. Dia bisa kirim email, punya kalender digital, catatan, bahkan kalkulator. Dengan kata lain, dia adalah smartphone pertama di dunia pada masanya. Bayangkan saja, ini 13 tahun sebelum iPhone. Tapi kenapa nggak ada yang ingat Simon? Simon punya harga yang terbilang mahal. Sekitar $1.100 pada tahun 90-an. Itu setara kayak beli laptop gaming sekarang. Selain itu, baterainya pun parah. Ia hanya memiliki ketahanan sekitar 1 jam buat telepon. Juga berat dan gede, kayak bawa batu bata. Dan yang paling fatal, orang belum ngerti ini buat apa. IBM dan Bell South tahu potensi ini gede banget. Tapi sayangnya, nggak ada ekosistem. Nggak ada App Store, nggak ada developer. Mereka benar-benar sendiri. Setelah Simon, dunia nggak langsung berubah. Tapi benih-benih revolusi udah mulai tumbuh. Bukan di tangan IBM, tapi dari pemain-pemain lain yang pelan-pelan ngebentuk gaya hidup digital. PAL muncul dengan PDA, atau Personal Digital Assistant. Nggak bisa nelpon, tapi jadi alat wajib para bos pada masa itu. Bisa nyimpen kontak, ngatur jadwal meeting, dan ngetik catatan. Pokoknya, kalau kamu punya Palm, berarti kamu sibuk atau pengen kelihatan sibuk. Tahun 1996, Nokia keluarin Communicator. Ini HP yang bisa buka email, kirim fax, dan punya keyboard lengkap. Dulu belum disebut smartphone, tapi fungsinya udah mendekati. Cuman ya, bentuknya kayak batu bata lipat. Dan Symbian OS jadi sistem operasi smartphone paling populer di awal 2000-an. Tapi UI-nya ruwet, nggak user-friendly. Canggih tapi nggak nyaman. Terus datanglah sang legenda, BlackBerry. Buat pebisnis dan politisi, BlackBerry itu suci. Email instan, BBM eksklusif, dan keyboard yang bikin nagih. Obama aja nggak bisa lepas dari BlackBerry. Sampai dijadiin isu keamanan negara waktu itu. Dan buat banyak orang, BlackBerry ngenalin budaya baru. Always online. Kerja bisa dari mana aja, kapan aja. Di era ini, smartphone belum tentang hiburan. Belum ada TikTok atau Instagram. Yang penting, produktif, sibuk, dan terlihat profesional. Tanggal 9 Januari 2007. Steve Jobs naik ke panggung bawa satu kalimat legendaris. Hari ini Apple akan mengubah segalanya. Dan dia nggak ngibul. iPhone bukan HP biasa. Bukan juga cuman iPod yang bisa nelpon. Ini perangkat yang nyatuin semuanya. Musik, internet, telepon, dalam satu layar sentuh yang mulus banget buat zamannya. Yang bikin iPhone beda itu experience-nya. Semua bisa disentuh langsung tanpa stylus. Navigasi jadi natural, intuitif, bahkan fun. Nggak perlu pelajari manual tebal kayak HP zaman Symbian. Kamu tinggal sentuh dan jalan. Waktu iPhone muncul, banyak brand besar meremehkannya. Nokia bilang, orang nggak akan suka HP tanpa tombol. Dan BlackBerry percaya keyboard fisik tetaplah rajanya. Tapi, dalam 5 tahun, dua raksasa itu tumbang. iPhone nggak cuma mengubah cara kita pakai HP, tapi juga ngerombak seluruh industri. Dan yang lebih gilanya lagi, ini baru permulaan. Lucunya, awalnya Android nggak kayak sekarang. Google dulu ngebangun Android buat saingi BlackBerry, bukan iPhone. Versi awalnya pakai keyboard fisik. UI-nya kotak-kotak dan jujur aja. Nggak keren. Terus, iPhone pun rilis. Dan semuanya berubah. Google langsung banting setir. Dalam waktu singkat, mereka rombak Android dari nol. Keyboard fisik dihapus, semua beralih ke layar sentuh. Dan pada tahun 2008, lahirlah HTC Dream. Sebuah HP Android pertama. Nggak secantik iPhone, tapi ini awal dari era baru. Yaitu, smartphone untuk semua orang. Tapi Apple nggak tinggal diam. Mereka nuntut Samsung dan brand lain. Karena dianggap nyontek desain iPhone. Mulai dari gesture swipe, bentuk icon, sampai desain body.
Tapi walau kalah di pengadilan, Android menang di lapangan. Kenapa? Karena Android itu fleksibel, open source, dan bisa dipakai banyak brand. Dan pada akhirnya, smartphone Apple ataupun Android memberi pilihan kepada penggunanya. Apple bikin smartphone jadi simbol status dan gaya hidup. Tapi Android bikin semua orang bisa ikut ngerasain pengalaman menggunakan smartphone. Dari HP jutaan sampai ratusan ribu, semua bisa terkoneksi. Dari IBM Simon sampai iPhone dan Android, kita belajar satu hal penting. Kadang teknologi gagal, bukan karena idenya yang jelek, tapi karena dunia belum siap menerimanya. Kalau kita lihat sekarang, hidup kita udah bener-bener dibentuk sama smartphones. Kerja, belanja, nonton, baca berita. Bahkan bangun tidur sampai tidur lagi. Kita nggak bisa lepas darinya. Dulu kita ngetik pesan di SMS. Harus pencet-pencet tombol kecil-kecil. Sekarang, tinggal voice note sambil rebahan. Gaya hidup bener-bener berubah. Dan semua dimulai dari ide-ide gila yang dulu dianggap gagal. Simon memang jalan sendirian di awal. Tapi dia ngebukain pintu buat semua yang datang belakangan. Palm, Nokia, BlackBerry, iPhone, Android. Semuanya nyambung kayak evolusi. Dan mungkin inovasi berikutnya udah ada hari ini. Tapi kita belum sadar. Karena kadang teknologi bukan soal kapan itu dibuat. Tapi kapan itu diterima. Dan kadang revolusi dimulai dari ide yang terlalu cepat. Dan sejarah ditulis ulang sama yang datang tepat waktu. Menurut kamu, brand mana yang paling berjasa dalam perkembangan smartphone? Tulis pendapat kamu di komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan sejarah teknologi lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.